Lautan internet sangat luas dan misterius. Kita yang biasanya berselancar di sosial media mungkin tidak sadar kalau internet bisa jadi tempat menyelam bagi kita untuk menemukan berbagai macam harta karun menarik. Bayangkan, kalian menemukan sebuah peti harta karun, dan kalian pun sadar bahwa peti itu tidak bisa dibuka mau bagaimanapun caranya. Jadi, ada sebuah website kuno yang tidak bisa dibobol dengan cara apapun, namun menyimpan sesuatu yang sangat misterius di dalamnya. Selamat datang di Rainforce. Kali ini kita akan membahas sebuah website misterius yang berjudul Mortis. Mortis atau mortis.com, sebuah website yang sebenarnya sangat simpel. Sebuah login page yang terdiri dari username dan password disertai background hitam. That's it. Tidak ada tombol registrasi, tidak ada tulisan keterangan atau semacamnya. Yang menjadi misterius adalah apa yang ada di balik website ini. Situs ini sebenarnya sudah ada sejak 1997. Waktu itu, internet masih dikuasai Usenet. Situs ini mulai diperbincangkan di internet, khususnya di 4chan pada tahun 2011. Di sekitaran tahun tersebut, mortis.com ditemukan sudah menghilang. Orang-orang di internet tentunya penasaran dengan apa yang ada di balik website tersebut. Menurut beberapa expert, situs ini hampir mustahil untuk dihack. Berbagai macam metode sudah dilakukan untuk bisa masuk ke dalamnya, namun semua nihil. Situs ini seolah terproteksi dengan sangat baik. Selain berusaha keras menjebol website, orang-orang kemudian menyelidiki lebih dalam website ini, dan mereka menemukan sesuatu yang jauh lebih misterius lagi. Di Usenet, kalau kalian nggak tahu Usenet, tonton videoku yang ini. Ada sebuah newsgroup yang bernama Alert Binaries. Basically, itu adalah tempat berbagi file antar user. Di forum itu, ada sekumpulan file dengan metadata yang merujuk pada situs tersebut, mortis.com. File-file tersebut dikunci dengan password dan memiliki nama file yang aneh. Beberapa di antaranya berukuran sangat besar. Yang paling besar bisa mencapai 39 GB. Setelah diulik lebih dalam lagi, total ukuran file yang tertautkan dengan situs mortis.com adalah sebesar lebih dari 1 terabyte. Itu adalah sesuatu yang gila, mengingat ukuran terabyte pada saat itu sudah cukup untuk membuat sebuah server internet. Kalau kita bandingkan internet rumahan dan internet universitas pada saat itu, keduanya sama-sama sulit untuk mengupload file berukuran giga. Tentunya hal ini menuai perdebatan. Apakah ini sebuah joke atau memang ada sesuatu yang mengerikan? Dengan kondisi seperti ini, mudah bagi orang untuk membuat semacam teori konspirasi, hoax, atau asumsi yang tidak berdasar. Ada yang bilang, situs ini menyimpan video pembunuhan atau video-video JP. Bahkan, ada yang menyebutkan kalau FBI sampai turun tangan menindak situs ini. Walaupun statement tersebut masih terasa sangat meragukan. Sejauh yang kutemukan di internet, aku belum pernah melihat penampakan asli dari situs mortis.com. Yang kutemukan hanyalah 2 gambar ini dan situs tiruannya dengan domain mortis.cc. Lagi pula, situs mortis.com ditemukan sudah ditarik dari Wayback Machine. Dokumentasi penyelidikan situs ini pun juga ikut menghilang. Satu hal pasti dari situs ini adalah mortis.com dibuat oleh seseorang yang bernama Thomas Link. Thomas Link adalah temuan penting dari penyelidikan website misterius ini. Diduga, dia bertempat tinggal di Sydney. Melalui reverse domain lookup, kita bisa tahu kalau Thomas Link mempunyai banyak domain yang juga dia daftarkan, seperti ketulu.net, dentalfeelings.com, jeffreylink.org, dan masih banyak lagi. Kita akan coba bahas beberapa website, dimulai dari ketulu.net. Situs ini hanya menampilkan tulisan Dead But Dreaming dengan background serba hitam. Tetapi, salah seorang user Reddit menemukan sebuah link rahasia yang ternyata isinya hanya sekumpulan catatan perjalanan, atau lebih tepatnya catatan harian. Ada hal menarik di sini. Thomas Link berulang kali menyebut nama Karen sebagai istri
dan Jeffrey sebagai anaknya dalam catatannya. Dua nama itu dipakai dalam nama domainnya. Di catatan hari ke-7 menyebutkan kalau Thomas Link sekeluarga ternyata tinggal di Hong Kong, bukan tinggal di Sydney. Sementara itu, situs Joshua Link dan Karen Link pada saat pertama kali di hosting, kedua situs ini hanya menampilkan gambar pion kuda. Ketika seseorang memiliki website yang tidak digunakan, daripada hanya menampilkan halaman kosong, gambar ini mungkin dipakai sebagai placeholder. Mengingat Thomas Link mempunyai banyak domain yang sebenarnya tidak terlalu dipakai. Sebetulnya situs Cthulhu.net juga pada awalnya menampilkan hal yang sama. Untuk situs Jeffrey Link sendiri, tidak ada hal yang menarik yang bisa dibahas. Kemudian dentalfeelings.com. Situs ini sebenarnya biasa saja, menampilkan company profile dari klinik perawatan gigi yang berada di San Francisco. Dari sini, ada spekulasi bahwa Thomas Link adalah seorang dokter gigi dan memiliki klinik perawatan gigi. Kabarnya, klinik yang disebutkan ini sudah tidak beroperasi lagi, dan bangunan yang merujuk ke alamat yang tertulis di website juga dikabarkan sudah kosong. Oh ya, website ini dibuat pada tahun 1998, setahun setelah website mortis.com dibuat. Terakhir, exercio.com. Situs ini sebenarnya masih tersedia sampai sekarang. Kalian akan melihat sebuah situs portfolio yang berisikan kreasi jahit-menjahit. Di bagian atas terdapat logo Dental Feelings, dan di bawahnya terdapat nama Jeffrey dan Joshua. Situs ini kemungkinan didedikasikan untuk istri dari Thomas Link, yaitu Karen Link. Secara mengejutkan, Thomas Link pernah muncul di sebuah IRC yang mendiskusikan situs mortis.com. Ada yang bilang kalau kemunculan Thomas ini dikarenakan dia meminta agar orang-orang berhenti menghack situsnya. Thomas menyebutkan kalau website mortis.com dia pergunakan untuk menyimpan foto-foto pernikahan. Masalahnya, situs foto wedding macam apa yang tampilannya gelap dan misterius. Belum lagi, kata mortis sebenarnya berasal dari bahasa Latin yang berarti kematian. Beberapa orang yang sudah masuk jauh ke dalam rabbit hole menemukan bahwa ada beberapa orang dilaporkan memiliki hubungan dengan situs ini, dan mereka semua dikabarkan telah meninggal sebelum domain mortis.com terregistrasi. Selain itu, ditemukan pula beberapa email yang terhubung dengan mortis.com. Orang-orang di internet tentunya sudah pernah mengirimkan pesan ke email-email tersebut, dan benar saja, tidak ada satupun balasan yang diterima. Kalau kalian kira domain mortis.com sudah dilupakan dan tidak terdaftar lagi, kalian salah. Thomas diketahui secara rutin memperbarui domain mortis.com. Dia terpantau mengupdate domain mortis.com pada tahun 2025 dan akan kadaluarsa pada tahun 2030. Nampaknya Thomas tidak ingin menyerahkan domainnya begitu saja sejak diregistrasikan pada tahun 1997. But why? Mengapa dia sebegitunya mempertahankan domainnya? Dan sebenarnya, apa yang ada di dalam website tersebut? Jangan lupa kalau ada sekian banyak file di dalam mortis.com yang totalnya bisa mencapai lebih dari 1 terabyte. Mortis.com pada awalnya diperbincangkan di Board Teknologi, sebuah tempat yang mewadai diskusi seputar teknologi di forum 4chan. Karena banyak yang penasaran, situs ini kemudian diperbincangkan di Board Paranormal. Terakhir kali, situs ini diperbincangkan di 4chan sekitar tahun 2013, dan entah bagaimana bisa meledak di Reddit pada tahun 2019. Tidak lama setelah diperbincangkan di Reddit, seorang YouTuber yang bernama Barely Sociable membahas situs mortis.com di channel YouTube-nya. Dia berkesimpulan kalau situs mortis.com sebenarnya tidak lebih dari sekedar situs film bajakan. Beberapa hal yang menguatkan teori ini diantaranya ada sepenggal kode di balik situs mortis.com yang berfungsi sebagai media player. Selain itu, aku juga menyebutkan kalau file-file mortis.com pernah mangkir di newsgroup Alt-Binaries. Well, lebih tepatnya Alt-Binaries HDTV. Bagi kalian yang biasa download film series bajakan,
pasti tidak asing dengan rilisan HDTV. Selain itu, ada seorang user Fortran yang membagikan salah satu nama file dari Mortis.com. Kalau yang aku cari di Google, kemungkinan besar itu adalah file film yang berjudul You Drive Me Crazy atau Drive Angry 3D. Sedangkan BT25 mungkin mendeskripsikan bahwa itu adalah rilisan dari Blu-ray disc berukuran 25 GB. Tulisan part 2 sudah cukup jelas untuk mendeskripsikan file partisi. Sebenarnya cukup wajar membuat file berukuran besar untuk dipecah ke dalam beberapa file berukuran kecil agar lebih mudah di-download. Lalu, gosip yang menyebutkan bahwa FBI pernah menindak situs ini, kemungkinan besar seseorang sedang melihat anti-piracy screen yang biasanya muncul pada awal-awal film. Dari sini terdengar masuk akal jika website ini merupakan katalog film pribadi yang dibuat oleh Thomas Link, dan file-filenya dia taruh di Usenet. Memang di tahun 1997 tidak mungkin mengupload file berukuran giga. Mungkin Thomas menguploadnya secara berkala selama bertahun-tahun, di mana koneksi internet mulai berevolusi semakin cepat. Sampai pada akhirnya Thomas Link menutup websitenya di sekitaran tahun 2011. Antara karena orang-orang yang masih terus menjebol websitenya, atau Thomas tidak ingin mendapatkan atensi berlebih, atau bahkan dia tidak ingin ketahuan kalau sedang mengoleksi film series bajakan. Jika ini benar, maka total file yang disebutkan berukuran lebih dari 1 TB adalah kumpulan film atau series yang Thomas Link upload dari tahun 1997 sampai awal tahun 2010-an. Alasan mengapa dia mempertahankan domainnya mungkin sesimpel karena Thomas Link tidak ingin kehilangan koleksi domainnya yang berjumlah 10 domain. Kita tidak akan membuat teori aneh-aneh untuk misteri satu ini. Anggap saja misteri satu ini selesai sampai di sini. Pada akhirnya, situs yang nampaknya sangat misterius ini tidak semengerikan yang kita kira. Gimana menurut kalian? Kalian masih baca film? Tulis di kolom komentar di bawah. Itu tadi adalah website Mortis.com. Jika ada hal yang ingin ditambahkan atau dikoreksi, tuliskan di kolom komentar di bawah. Thanks for watching and I'll see you in the next video.